data integration kita kali ini. Nah, ujiannya sifatnya take home test, waktu pengerjaan 1 minggu. Kalau telat berarti tidak mengumpulkan tugas, dianggap tidak mengumpulkan ujian. Nah, ujiannya seperti berikut. Nah, di sini ada seorang bos besar ingin menanamkan asetnya di Pulau Dewata Bali dalam bentuk investasi di sektor perhotelan. Dalam waktu setahun, dia ingin membangun hotel di setiap kecamatan di Bali. Nah, berikut rancangan hotel yang ingin dia bangun. Setiap hotel memiliki karyawan, dan karyawan tersebut terdiri dari beberapa subbagian, di mana setiap subbagian tersebut memiliki layanan berbeda-beda sesuai dengan tingkat jabatannya, di mana hal ini bertujuan memberikan kesejahteraan dan loyalitas kepada perusahaan. Subbagian tersebut terdiri dari Departemen HRD, Reservation, F&B, IT Service, dan Technician Mekanik. Untuk setiap karyawan memiliki payroll number, address, position, birthday, salary level, dan religion. Karyawan jenisnya dibedakan menjadi karyawan kontrak, harian, karyawan tetap, outsourcing, training, dan SPAC. Karena sistem yang akan dibangun memiliki skup yang luas, maka untuk kelas ini Big Boss memberikan proyek HRD system. Dan tugas untuk Anda adalah membangun rancangan ERP yang kedepannya akan dibuatkan programnya. Berikut ini gambaran kasar dari sistem yang dibutuhkan. Yang pertama, Departemen HRD mengawasi semua karyawan hotel, baik itu untuk absensi, gaji, promosi, jabatan, ataupun masalah kesehatan. Untuk menjadi karyawan HRD bisa berasal dari Departemen FO atau Front Office, manajer masing-masing departemen, dan fresh graduated dari jurusan psikologi. Berikutnya, Departemen HRD dipimpin oleh 1 orang manajer, dan seorang manajer memiliki 2 buah sekretaris yang merangkap menjadi supervisor. Departemen HRD terdiri dari 4 divisi, yaitu kantin, trainer, event, employee, di mana masing-masing divisi memiliki pegawai, dan salah satu pegawai dari setiap divisi berbeda-beda. Hal ini untuk memudahkan sinkronisasi masing-masing divisi. Untuk divisi kantin minimal harus memiliki jumlah karyawan 7 orang karena harus mengatur jumlah keseluruhan pegawai. Selanjutnya, HRD wajib membagikan kupon makanan bagi setiap pegawai di hotel, dan yang membagikan kupon makanan hanya dari divisi kantin. Karena hotel beroperasi 24 jam, maka untuk makanan karyawan dibagi dalam 4 jenis, yaitu breakfast, lunch, dinner, dan supper, dengan ketentuan sebagai berikut. Pegawai shift pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore mendapat sekali jatah makan, yaitu lunch. Pegawai shift sore dari jam 4 sampai jam 10 malam maka mendapat jatah 2 kali makan, yaitu lunch dan dinner. Untuk pegawai shift malam dari jam 10 sampai jam 8 pagi dapat 2 kali jatah makan, yaitu saat supper dan breakfast. Jika pegawai yang terdaftar dan tidak sesuai dengan jadwal masuk kerja, maka kupon makanan tidak dapat jatah makanan saat itu, karena sistem hanya akan memberikan jika sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Divisi trainer terdiri maksimal 4 pegawai, dan pegawai tersebut mengawasi 700 lebih pegawai dalam masalah training, dan training dilakukan sesuai dengan departemen pegawai tersebut. Misalnya training memasak, maka yang boleh mengikuti training tersebut hanya pada departemen F&B dan manajer masing-masing departemen. Selanjutnya, untuk kenaikan gaji
gaji pegawai dilihat dari beberapa banyak sertifikat yang dimiliki. Contoh, sertifikat pelatihan, seminar, dan yang lain-lainnya. Makin banyak sertifikat dan penghargaan yang dimiliki oleh pegawai tersebut, maka kemungkinan mendapatkan jabatan makin besar, dan satu jenis sertifikat hanya dimiliki oleh satu orang saja. Yang terpenting dalam sistem HRD ini adalah report atau laporan dari yang diberikan untuk supervisor masing-masing divisi dan HRD manager. Laporan ini nantinya akan menjadi pertimbangan untuk memecat karyawan, menaikkan gaji, promosi, ataupun menjadikan karyawan tetap. Berikut ini laporan-laporan yang ada dalam sistem tersebut. Yang pertama, laporan presensi, laporan keterlambatan, laporan sakit, laporan cuti, laporan training, laporan dispensasi, dan laporan pertukaran shift. Untuk divisi employee, mengawasi seluruh karyawan dan tidak terkecuali dengan super executive manager. Setiap karyawan akan diberikan nomor loker, di mana satu loker hanya dimiliki oleh satu pegawai saja. Di dalam loker terdapat baju dan name tag dari masing-masing karyawan. Untuk masing-masing departemen akan diwakili oleh 3 orang dari divisi employee pada departemen HRD. Sekian dari soalnya. Selanjutnya, yang kalian kerjakan adalah rancang IFD diagramnya. Boleh rancang di PowerPoint atau di Word, silahkan. Setelah itu, setelah Anda merancang IR diagramnya, rancangan tadi Anda rancang ulang di Power Designer. Di sini ada kumpulnya via YouTube. Dan selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.